Lion King yang mana satu nih? Yang model lama apa yang baru? Oh, yang dua dimensi. Oh, oke oke oke. Mhm. Itu yang The Beast yang anu ya, yang dua dimensi. Masih yang di dua. Oh, oke 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 oke. Ya, oh, bentar. Ini slide slide keberapa nih? Ini slide di sini masih yang kedua. Oh, masih slide kedua. Enggak. Tadi ada yang tanya gitu. Oke, oke, oke. Lanjut. Ah, sip, sip, sip. Ah, oke, sip. Invertebrata dan vertebrata. IPS nih. Ya.
Ya. Mhm. 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 Hmm. Dukung. Dukung itu apa tuh, Pak? Oh, ikan duyung. Iya, iya. Paham, paham, paham. Hmm. Iya, 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 iya. Terumbu karang itu hewan itu ya. Hmm.
Kumbang, kumbang, kumbang. Nah, hmm, ya, yeah. Cangkang ya. Ya, yeah, yeah, yeah. Tentang laut. Gimana dia jalan bakalan ngarah. Lebih lanjut nanti mungkin di rigging ya. Rigging bakalan penting banget itu. Bikin sendinya bergeraknya di mana. Iya, 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 paham, paham, paham. Iya, iya. Aku jadi keinget gini sih. Squidward itu loh. Squidward itu kan kakinya sebetulnya banyak. Nah, si kreator berpikir, oke, yang bagian kaki itu dua, berarti ada empat, cuman gandeng-gandeng dua-dua. Nah, tangannya bagian dua lagi gitu. Jadi dia punya ada enam kalau nggak salah Squidward itu. Pemikiran kenapa dia baginya kayak gitu, itu udah masuk ke apa namanya, ke karakter ini ya. Di develop lah ya.
Ya, ya. Di film Jungle. Oh, gurun ya. Apa namanya? Kutub, kutub, kutub. Iya, 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 iya. Mhm. Mhm. Mhm.
tikus tertupai itu ya. Ah, ini aku jadi inget nih. Tahu nggak karakter yang ada di Last Airbender Aang? Avatar. Jadi dia ada apa sih? Hewan yang bisa terbang, tapi terbangnya dia pakai siapa namanya? Apa? Mo, Momo yang kecil, yang gede kan apa kan? Ah, apa. Jadi nah dia kayak apa sih, hewan apa saya nggak paham. Yang jelas dia terbang pakai telinga ya kan. Bagus-bagus sih hewan-hewan dari hasil rancangan, kayak kayak menarik untuk dibahas juga sih itu hewan-hewan dari sana kreaturnya. Betul betul. Mhm. Mhm. Hmm. Mhm. 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 Bagi yang belum nonton Last Airbender, nah nonton dulu biar paham tuh. Jangkauannya lebih jauh ya.
muntah. Strap gitu ya. Ada juga kayak diikatkan di kakinya gitu ya, kalau burung itu buat naruh kayak pesan kertas tertulis gitu misalnya. Mhm.
Tahu 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 tahu. Iya iya, pernah pernah ngeliat karakter itu aku. Oh iya iya, kubu-kubu. Ah. Paham paham paham. Iya 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 iya. Oke, kira-kira dari yang lain mungkin ada pertanyaan. Kalau mungkin ada pertanyaan dari beberapa slide yang sudah disajikan ini, mungkin tanggapan mungkin atau sharing juga pernah bikin juga misalnya atau mungkin ada yang belum dipahami bisa. Anyone? Nggak ada. Wah, lagi lesu. Aha, kenapa kenapa?
Mhm. Silakan Ep. Bisa juga karena anu Mas, kalau seandainya dia tadi adalah tokoh utama yang porsinya dia itu banyak gitu loh, ability dia banyak misalnya, ya itu mau nggak mau gitu loh. Usability dia juga banyak misalnya, ya mau nggak mau harus dideskripsikan ini gimana nih kalau seandainya dia seperti ini. Kalau dia punya keahlian combat misalnya, atau bertarung misalnya, ya bakalan beda lagi nanti gitu. Jadi kompleksivitas apa yang kamu buat bergantung dari apa kata Pak Happy tadi, dia bisa ngapain aja, kayak apa tadi, apa yang di apa dan Momo itu mungkin pada saat pembuatannya ya, pada saat pendefinisian karakternya tadi, ya dia nggak ada kemampuan sih kalau untuk apa selain terbang misalnya, kalau dia di dalam air kayak gimana, atau mungkin pada saat dia bertarung seperti apa, terus kelengkapan equipment dan segala macamnya bisa jadi itu nggak ada, tergantung dari porsi dia di dalam cerita seperti itu. Ada juga kalau ada yang ingat apa namanya, kalau nggak salah yang dari musuh dari negara api,
Dia gabungan antara kadal sama apa ya, ada tahu ya, pokoknya dari negara api. Pokoknya setiap yang kena jilat lumpuh gitu. Nah, dari ability-nya, oh dia cara berjalannya seperti itu, dia cara cara apa namanya, cara dia ngeluarkan lidahnya seperti itu. Ketika ditransformasikan ke dalam sebuah komik, apakah adegan tadi itu ada gitu loh. Kalau adegan tadi itu bakalan ada, oh ya mau nggak mau nih kita bikin gitu loh. Seperti apa, guide-nya itu tadi kayak gimana. Toh nanti bisa jadi nggak cuma sekali dia keluar, bisa berkali-kali gitu loh. Bahwa penggambaran komik sudut pandangnya ya bisa berbagai macam sudut kan. Alangkah lebih mudahnya kalau tadi itu memang dibuat, didefinisikan. Kalau seandainya tadi lupa misalnya, oke, referensinya kembali tadi seperti apa sih gitu. Ketika nanti harus diturunkan pun ke orang lain bisa dilanjutkan gitu. Itu kalau menurut pendapat pribadi saya sendiri sih seperti itu. Oke. Absurd, absurd. Ya, justru lucunya di situ. Jadi polling sign-nya. Ya, Gum and Hell misalnya. Itu babi. Ya, tikus, tikus koruptor. Koruptor tuh tikus. Terus realisme tikus itu seperti apa? Ya. Mhm. Oke, oke, oke. Ada lagi mungkin pertanyaan yang lain? Mungkin satu pertanyaan ya, ini sudah 9.45. Kita kalau nggak tembus jam 10 nggak kelar itu apa ya? Mungkin satu pertanyaan mungkin, atau respon, atau mungkin bisa jadi pengalaman yang pernah dilakuin di dalam bikin karakter sebelumnya. Ya, iya Pak. Jadi kalau yang di Dota itu sebetulnya ada beberapa karakter kurir ya. Dia ketika kurirnya tadi masih basic, dia bawa barang, nah bentuknya seperti apa. Nah, ketika dia tadi di upgrade dia bisa terbang. Nah, cara bawa barang dia juga bakalan beda. Jadi aksesoris dia juga beda gitu. Pergerakan kakinya tadi yang awalnya cuma dikit dikit dikit, tiba-tiba dia ketika sudah terbang dia udah beda lagi karakternya. Jadi
Dota sudah memikirkan bahkan untuk karakter yang nggak penting, yang jarang kelihatan, yang penting ada gitu kan, seperti kurir itu sudah dipikirkan. Aku inget kayak yang anu nih apa namanya singa ini itu Madagaskar. Ketika singa gimana dia harus baby rosa. Ya, dia ya ketika singa dia harus berdiri misalnya. Jadi singa yang metropolitan, dia ada di New York, hidupnya berada di New York seperti apa? Karakter apa ya? Alaka ya kalau nggak salah nama panggilnya. Iya tuh pokoknya yang di Madagaskar tuh lah. Jadi ada empat empat penguin, empat penguin dan ada singa, jerapah, kuda nil dan itu. Bagaimana mereka apa ya? Sehari-harinya justru bukan seperti sebuah hewan tapi lebih ke apa ya? Lebih ke arah bentuk manusia yang dia berjalan tegap gitu. Jadi ngikutin pergerakan riggingnya memang ya lebih ke arah manusia, cuman tidak hilang kesan singanya, misal tidak kesan, misal jerapah tidak hilang kesan jerapahnya gitu loh, tidak menyerupai manusia, bentuknya tetap jerapah, tapi ketika dia harus berdiri tidak terhilang apa namanya kesan dia sebagai seorang hewan gitu. Menarik sih, menarik, bisa dipelajari tuh kalau dari apa itu film Madagaskar. Sebetulnya yang kayak gini nih tergantung banyak referensi kalian, bahwa referensi nggak selalu hadir dari apa ya konsep art berupa buku, tapi juga bisa kalian coba pahami dari beberapa film. Makin banyak film yang kalian lihat makin ngerti lah satu persatu. Coba dianalisis secara gambreng lah kalau bilang ya, kita nggak nganalisis secara detail gimana, kita coba coba berpikir aja, oh dia tuh seperti ini loh, pergerakannya kayak gini. Jadi makin banyak referensi yang kita dapat, kita mau bikin sesuatu tuh jadi lebih gampang gitu loh. Kayak Avatar. Avatar tuh salah satu Avatar Eng ya. Ini bukan Avatar biru atau tapi lebih ke arah Avatar Eng yang versi kartunnya, versi dua dimensi, animasi dua dimensinya. Dari Nickelodeon itu jauh lebih menarik sih. Gitu. Hewan aslinya ya, betul betul. Nah, ya. Antara merubah postur postur kaki atau justru memanfaatkan buntut sebagai kaki ketiga di belakang. Iya iya iya. Oke oke itu apa? Shark. Ah, bisa 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 bisa. Kayaknya anak-anak ini harus banyak nonton film sih. Nonton film yang karakternya ya nggak manusia. Kalian nonton Avenger terus, aduh. Nonton yang lain. Kenapa? Iya betul. Kenapa kenapa kenapa? Hmm. Silakan silakan. Teletubbies, oke Teletubbies, ada yang bilang Teletubbies ya. Itu gimana gimana Sandi? Terus gimana? Mhm.
morphingnya. Mhm. Oh ya, keluar sini. Mhm. Mhm. Oh, oke oke oke. Gimana gimana gimana. Oh, oke, Dragon DK. Mhm. Kadang-kadang di morphing aja sih. Gimana ya? Mhm. 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 Jadi gini, bentuk bentuknya naga gimana? Oke, bentuknya naga misalnya tidur. Oh, berarti manusianya harus dalam posisi tidur dulu misalnya. Dalam posisi apa? Tengkurap dulu atau membentuknya. Jadi yang mendekati dulu sih biasanya sih kayak gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk juga. Nah, dari tulang punggung ya. Bagian mana yang sama lah. Mm-mm.
Naga tuh ada banyak loh masalahnya. Makhluk banyak yang mendeskripsikan naga tuh macam-macam. Cina beda. Terus di Harry and Potter beda, Eropa beda. Tergantung naganya juga sih. Iya, naganya macam-macam bentuknya. Semua bagian. Kalau Transformer itu berarti mereka juga ngulik semua bagian robotnya juga dong, Pak. Yang posibilitas sih. Iya, kalau nggak gitu nggak bisa jadi mainan. Indosiar juga beda ya. Jadi kayak kayak apa namanya? Iron Man mungkin dan segala macam. Itu mereka memang sebelum filmnya jadi udah dibentuk dulu beneran jadi. Bukannya sekedar 3D doang, tapi ya bener-bener Bumblebee segala macam tuh jadi. Gitu. Nggak hanya yang semua tuh hanya digital aja gitu. Kenapa? Lagi. Iya ya. Ya, karena saya hari ini tetap di kampus. Mungkin minggu depan saya harus nyobanya di rumah. Indosiar, nah Indosiar biasanya dia kalau nggak mau susah-susah, tinggal ting langsung berubah gitu dah. Itu udah males itu udah. Dia ya tiba-tiba cahaya swing berubah gitu. Sebetulnya orang-orang di Indosiar, animator-animator yang di Indosiar itu orang jago-jago sebetulnya. Itu orang orang lama-lama yang jago-jago karena Indosiar itu dibangun. Oh, sejarahnya panjang kalau aku cerita Indosiar. Jadi intinya mereka sebetulnya jago. Cuman ya karena gini sih. Oke, ya mau bikin bagus, bikin murah per satu episodenya harganya murah. Ya ngapain bikin susah-susah? Sebetulnya mereka jago-jago. Memilasi nah itu juga sih. Ya nggak mungkin juga mereka bikin kayak apa? Yang Maxima, aku lupa itu. Yang cewek yang badannya setengah robot itu. Ada cewek yang badannya setengahnya robot itu aku lupa itu. Jadi oh bukan Alita. Aku lupa filmnya apa itu. Jadi budgetnya itu kenapa? Oh bukan. Ini kayak kayak film ibaratnya kayak film luar. Jadi ada film luar itu yang setengah budgetnya itu dihabiskan buat bikin 3D di bagian perutnya aja untuk satu karakter doang. Jadi setengah budget film itu habis di situ gitu loh. Jadi kan nggak mungkin kalau orang Indosiar mau mau menerapkan metode yang sama gitu loh. Lah yang lain digaji pakai apa nanti? Jadi sistemnya agak beda gitu. Ada naga, ada burung elang yang dinaikin manusia segala macam. Nah, itu. Itulah. Sebetulnya yang mereka buat itu banyak yang suka loh. Kitanya aja yang ngerasa itu sadar aneh. Itu justru yang apa namanya? Minoritas. Sebetulnya yang suka Indosiar itu lebih banyak daripada yang nggak suka. Di desa-desa itu tontonan utama tuh. Angling Dharma terus apa aja sih? Dendam Nyi Pelet segala macam. Oh, itu tayangan wajib mereka nggak bisa kelewatan. Mak Lampir gitu deh. Oke Pak, udah jam 10 nih. Kayaknya harus diakhiri juga nih. Eh, oke, jadi yang kami kasih di sini tuh sebetulnya fundamental dan basic banget. Perkara sebetulnya kalau diomongin mau semuanya, creator ini bakalan banyak banget. Di luar dari apa yang Pak Happy kasih ini pasti ada lebih banyak lagi. Nah, kalian yang tinggal, kenapa? Nah, belum ngomong yang robot nih. Nanti kita bahas yang robot lah. Jadi nggak apa-apa, Heb, seru loh, Heb. Kalau kayak boleh. Mungkin bukan Gundam ya. Apa sih yang Patlabor? Nah, itu seru tuh. Patlabor itu bagus itu. eh Pembahasan tentang
Creatornya ada banyak banget di luar sana. Nanti bisa kalian cari sendiri seperti apa creator-creator itu. Kami kasih di sini hanya fundamentalnya aja, bagaimana kalian nge-build, bagaimana kalian beride, dan ini di sini cuma contoh aja gitu loh, contoh kecil dari sekian banyak contoh yang ada sebetulnya. Kalau kami masukin semuanya ya nggak kelar nanti satu semester gitu ya. Jadi bisa kalian eksplorasi lagi, bisa kalian cari lagi di luar dari hewan-hewan yang ada di sini. Bisa dipadu-padankan dengan yang lain tergantung dari cerita yang kalian bangun juga. Mungkin seperti itu. Kalau seandainya ada pertanyaan bisa ditanyain langsung sama Pak Happy. Kalau ke saya nanti juga pasti saya tanyain lagi ke Pak Happy gitu ya. Karena saya nggak begitu menguasai, jujur nih, beneran serius. Makanya saya panggil beliau terus kalau setiap kuliah. Oke, gitu aja. Ada lagi Pak? Oke, jadi terima kasih sudah datang di kuliah kita di minggu keempat. Masih semangat, masih jumlahnya masih di atas 40. Moga-moga makin minggu makin naik gitu ya. Makin bisa lebih aktif lagi. Hmm? Apa? Aha, aha. Nambang aja. Jadi gini nih konsepnya gini, kayak webinar yang beneran tuh loh. Jadi ada mukanya, ada oh ini loh pembicaranya gitu kan. Fotonya jelas-jelas. Nah, karena saya tidak nggak bisa dapetin foto yang bener nih. Ya udahlah seadanya foto, nyari-nyari di hard disk gitu. Gitu aja sih. Itu masa-masa suram itu ya. Jadi kehidupan masa lalu lah itu. Masa-masa suram. Takut nggak ada visualnya ya. Oke gitu aja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Mhm. Ya, white coffee. Kopi kembung nggak bikin ngantuk. Aduh. Minggu depan apa nih? Minggu depan pembahasan apa? Oh, environment. Hmm, oke. Terima kasih Bapak-bapak, selamat malam, malam juga. Oke deh, aku closing ya. Sign out dulu aku. Nyoy. Aduh.